Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulis Priva dengan NIM C1B023041. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Performance Management pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Jadi manajemen kinerja adalah proses strategis dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja individu dan tim. Yang komponen utamanya itu ada perencanaan kinerja, monitoring dan umpan balik, evaluasi berkala, dan yang terakhir pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan utama dari manajemen kinerja. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, menyelaraskan tujuan individu dengan organisasi, mendukung pertumbuhan karir karyawan, menciptakan budaya kerja yang transparan dan terbuka, serta memastikan keputusan berbasiskan data dan tetap objektif. Tahapan dalam manajemen kinerja. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja atau planning, yaitu menyusun target dan ekspektasi yang jelas. Lalu ada pelaksanaan dan pemantauan, yaitu merekam kinerja dan memberikan umpan balik secara real time. Lalu yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu reviewing, menilai pencapaian kinerja berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu tindak lanjut dan pengembangan, yaitu memberikan reward, pelatihan, ataupun rencana perbaikan kepada karyawan. Pendekatan manajemen kinerja. Yang pertama yaitu MBO, Management by Objectives. Jadi, target disusun bersama dan hasil dinilai berdasarkan pencapaiannya. Yang kedua ada berbasis kompetensi, jadi fokusnya pada penguatan kemampuan dan sikap kerja. Lalu ada penilaian 360 derajat. Pendekatan ini melibatkan feedback dari banyak sudut pandang, bukan hanya atasan, melainkan juga melalui rekan kerja ataupun bawahan. Lalu ada berbasiskan hasil atau output. Fokusnya evaluasinya berdasarkan outcome kerja, bukan hanya prosesnya. Jadi yang terakhir ada continuous performance. Pendekatan modern ini dilakukan dengan feedback dan coaching yang berkelanjutan. Adapun penyebab kegagalan dari performance management yaitu yang pertama, tujuan organisasi yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada karyawan, manajernya yang kurang memberikan feedback yang bermakna, penilaian kinerja kurang adil ataupun tidak objektif, tidak adanya sistem reward dan development yang menarik, lalu terakhir prosedur yang terlalu birokratis atau membingungkan karyawan. Lalu ada perbedaan performance appraisal dan performance management, yaitu pada aspek fokus performance appraisal berevaluasi kepada masa lalu, sedangkan performance management berprosesnya berkelanjutan. Lalu pada aspek waktu, performance appraisal biasanya tahunan, performance management terjadi sepanjang tahun. Pada aspek tujuan, performance appraisal biasanya menilai, lalu performance management mengarahkan dan mengembangkan. Lalu pada aspek bentuk, performance appraisal itu formal dan satu arah, sedangkan performance management terbuka dan melalui dua hal. Lalu ada KPI, Key Performance Indicator. KPI sendiri adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif individu atau tim dalam mencapai tujuannya. Ciri-ciri KPI yang baik yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan adanya batas waktu. Contohnya yaitu persentase pekerjaan yang selesai tepat waktu, tingkat kehadiran, ataupun skor kepuasan pelanggan. Kita memasuki pada kesimpulan.
Jadi manajemen kinerja adalah proses strategis untuk memastikan setiap individu dan timnya bekerja selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang tepat dan KPI yang terukur, manajemen kinerja dapat meningkatkan produktivitas, membangun komunikasi yang sehat antara atasan dan bawahan, serta mendorong keterlibatan karyawan. Dengan manajemen kinerja yang efektif, organisasi tidak hanya mampu mencapai targetnya, tetapi juga membentuk budaya kerja yang positif, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.